Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam Renungan Harian GKI Kuitang hari ini bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini saya mengajak sahabat untuk merenungkan sabdanya yang diambil dari Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat 24. Namun saya hanya akan membaca ayat 15b saja. Mari sahabat kita berdoa, minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mau belajar terus untuk menjadi anak-Mu yang setia. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk terus menikmati kasih karunia Tuhan, berbahagia karena mengikuti kehendak-Mu, mengikuti panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Injil Lukas pasal 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya hari ke hari. Sahabat Kristus, saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan kesiapan dan kesediaan hati kita untuk menerima panggilannya. Bacaan kita kali ini mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata Tuhan membuka hatinya bagi siapapun umat yang dipanggilnya. Panggilan itu tidak terbatas hanya untuk orang-orang kaya dan banyak harta. Dalam bacaan itu adalah mereka yang justru tidak punya perhatian pada Tuhan karena perhatiannya hanya mengurus ladang dan ternak dan juga kehidupan pribadinya. Namun Tuhan juga menghargai mereka yang miskin dan tak berdaya dan memanggil serta menerima dan mempersilahkan mereka untuk mengalami sukacita perjamuan yang Tuhan sediakan. Nah, persoalannya adalah apakah sesungguhnya memang Tuhan menolak mereka yang banyak uang dan harta itu tadi, atau yang memperhatikan kehidupan pribadinya? Tentu bukan. Jika saja sahabat mereka mau masuk, namun yang terjadi adalah mereka menolak panggilan Tuhan dan malah menjauhkan diri mereka pada panggilan Tuhan. Karena harta, karena urusannya, karena kesibukannya. Jika saja sahabat mereka sadar bahwa seluruh harta, bahwa seluruh kesempatan yang ada, bahwa seluruh kekayaannya mereka sadari itu semua adalah milik dan pemberian dari Tuhan, maka mereka yang kaya tentu tak akan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri dan mengalihkan perhatian dari panggilan Tuhan. Nah, sahabat Kristus, dalam hal ini kita juga dapat mengartikan bahwa pertama, mereka yang miskin dan cacat itu adalah yang sudah menerima panggilan Tuhan. Mereka itu adalah yang memang sungguh-sungguh miskin dan tidak berdaya secara materi maupun secara fisik. Oleh karena itu, mereka menjadi orang-orang yang bersukacita pada undangan dari Tuhan yang memberi kepada mereka kelegaan dan kelepasan. Namun, mereka yang miskin dan tak berdaya juga dapat diartikan sebagai yang kedua ini, yakni mereka yang menyadari bahwa segala rejeki, berkat, kekayaan, kebebasan, kelegaan, dan segala kenikmatan itu asalnya dari Tuhan juga. Mereka memilikinya dan mengalaminya, dan mereka tahu semua itu asalnya dari Tuhan, Sang Pemilik Dia. Mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi syukur dan menghendaki orang-orang lain juga merasakan sukacita bersama yang dari Tuhan itu. Mereka ini mestinya adalah orang-orang yang peka pada kebutuhan yang lain. Jadi walau mereka memiliki segala harta itu, sahabat, jiwa mereka pun dikuasai oleh kerendahan hati dan sangat menghayati dan merasakan kemiskinan,
saudara-saudaranya yang lain. Jangankan merampas hak mereka yang miskin, melihat mereka yang miskin dipalakin dan disuruh bekerja keras saja, namun hasilnya tetap pas-pasan bahkan kurang, itu membuat hati mereka juga ikut sakit. Mereka yang kaya demikian itu merasa juga sakit. Lalu mereka juga akan berusaha membawa, memberi, dan berjuang agar semua orang juga memperoleh pemulihan dari kemiskinannya dan memperoleh kekuatan dari ketidakberdayaannya dan juga sukacita karena saluran berkat dari Tuhan. Sahabat Kristus, jadi yang diterima oleh Tuhan masuk dalam kerajaannya dan berbahagia itu bukan soal mereka yang miskin secara duniawi atau materi atau fisik saja, namun mereka yang diterima dalam pesta perjamuan Tuhan dalam kerajaan Allah adalah mereka yang memiliki jiwa yang kaya karena memandang hidup dan kerjanya itu selalu terhubung dengan Tuhan. Dan karena berkat Tuhan, semuanya itu mereka dapat ada sampai saat itu. Mereka bisa adalah ojol, sahabat yang sedang mengantar makanan pesanan pelanggannya. Dan dengan setia, Bang Ojol atau Mbak Ojol melakukannya dengan sukacita, mengantarkannya. Mereka bisa juga orang kaya yang mengantarkan berkat Tuhan, materi kah, kepintaran kah, kebijakan kah, kepemimpinannya kah, dan lain-lain kepada sesamanya, agar sesamanya terbebas dari himpitan kehidupan dan merasakan kebaikan Allah melalui dirinya. Sahabat Kristus, kita semua sesungguhnya diterima Allah dengan tangan yang terbuka untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal dan bahagia. Mari sahabat, mulailah keindahan dan kebahagiaan kerajaan Allah itu sejak di sini dan sekarang ini, di dunia ini. Kita penuhi, kita lakukan. Dengan apa? Dengan memenuhi panggilannya dan mengirimkan kebaikan dan kasih Allah, sang sumber kehidupan kita. Jalani dan kerjakanlah itu semua. Nah sahabat, jadi dalam hal ini antara kita dan ojol dan semua orang yang sedang melakukan kehendak Allah tidak ada bedanya. Kita sama-sama pembawa atau pengirim kabar baik. Semua kita dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh bersyukur atas kerajaan Allah yang sudah kami terima dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kami juga selalu terbuka untuk menerima panggilan-Mu, membawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar. Ya Tuhan, tolonglah. Buatlah kami menikmati kerajaan Allah sejak di sini sampai seterusnya dalam kehidupan kekal. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.